alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah fil aliyyil azim. Amma sama-sama kita hormati guru kita Baroh Ustaz Al-Mahmud Haji Muhammad Fikri Asfiya, juga sama-sama kita hormati Baroh Ustaz Al-Mahmud Muhammad Saleh SPI, dan juga yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin. Dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Mahfud Abbas selaku penasihat Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga para jamaah Majelis Ta'lim Tafsirul Quran Malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan untuk hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, iman Islam, sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bicara tawakuban tafsirul Quran malam Sabtu. Selawat dari salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita selaku umat yang mudah-mudahan dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Ta'lim Tafsirul Quran malam Sabtu Masjid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita berkumpul di mana datangnya bulan suci Ramadan. Maka tentunya pada malam hari ini seperti tahun-tahun yang lalu kita adakan untuk istirahat tawakuban sementara dalam tafsir Quran ini. Untuk itu alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan dihadiri pada semua anggota dan juga guru-guru kita yang hadir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara pada malam hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah acara kita berjalan dengan baik dan lancar. Kita hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sambutan pertama yaitu kami persilakan pada pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ustaz Mahfud Abbas selaku penasihat Masjid Jami Al-Mujahidin. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Muhammad Hasbi, yang terhormat Ustaz Soleh, dan para bapak-bapak peserta tahsin Al-Quran setiap malam Sabtu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari atau sore hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Mujahidin di dalam rangka kita tawakuf pemberhentian sementara. Hadirin yang kami hormati, sebenarnya kegiatan di Masjid Al-Mujahidin untuk kegiatan-kegiatan yang lain, khususnya yang subuh, baik malam hari Jumat, Sabtu dan Minggu pada subuh itu tidak ada tawakufan, langsung full. Dan yang remaja kebetulan memang malam Senin ada tawakuf.
yang perempuan kebetulan Jumat siang ada tawaf. Tapi kalau seandainya tahsin Al-Quran ini kita bisa ganti pada hari ba'da subuh, kemungkinan kita lanjut. Ya, saya rasa malah lebih baik ya. Kalau bisa, waktu baik Ustaz Fikri maupun Ustaz Soleh ada waktu di antara hari Senin sampai dengan hari Kamis. Pilih salah satu waktu, kita nonstop, kita bisa lanjutkan tahsin Al-Quran ini. Kalau beliau, kedua Ustaz kita ini ada waktu. Bagi kami sebagai pengurus DKM itu juga sangat mengharapkan. Kan kita di dalam bulan suci Ramadan banyak-banyak kita sering membaca Al-Quran. Dan tradisi di sini tetap, kalau tahun kemarin kebetulan tiap hari yang mengisi Ustadz Abdul Rajab. Pada tahun ini dia tidak meminta karena kebetulan katanya dia ada mengisi di musholahnya dekat rumahnya. Ini tawaran dari DKM. Kalau seandainya Ustadz, baik Ustadz Fikri maupun Ustadz Saleh ada waktu dan berkenan, kita berekam saja dan kita sama-sama belajar mengaji dan kita teruskan proses belajar mengajar di dalam Al-Quran ini. Ini dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang disampaikan oleh pengurus Masjid Jami' Mujahidin, beberapa disampaikan informasi tentang kegiatan Masjid Jami' Mujahidin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan jemaah Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Rudi. Waktu berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat guru kita Ustaz Kiai Muhammad Fikri Al-Syamah, Ustaz Saleh SPDI. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan umur, kesehatan, kita bisa hadir dalam acara tawaf penutupan kegiatan kita dalam belajar tahsin. Salawat dan salam kita harus sanjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya mewakili dari teman-teman yang selama ini belajar tahsin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru kita atas segala ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan. Dan alhamdulillah kami semua merasakan manfaatnya. Yang tadinya semula mungkin bacaannya belum rapi, sedikit demi sedikit dari keistiqomahan yang ada. Alhamdulillah teman-teman ini cukup istiqomah ya, terutama grup yang junior. Ada senior, tapi gak apa-apa. Yang penting kita istiqomah belajar. Terus kita perbaiki. Kemudian yang kedua, kami sebagai murid mohon maaf apabila selama belajar kadang-kadang nggak disiplin, ya suka malas-malas juga. Nanti mohon bimbingannya, mohon masukannya, mohon saran dan petuahnya supaya setelah tawaf ini pembekalan selama kita itu sementara. Syukur-syukur tadi permintaan dari DKM, dari penasehat bisa ditindaklanjuti, kita senang sekali. Itu saja mungkin sambutan dari saya mewakili teman-teman semua yang kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sambutan atau sepatu dari murid
tahsin Al-Quran tahun 1 ini. Selanjutnya kita sampaikan dari tuan guru kita, yaitu ketua-ketua atau nasihat-nasihat untuk kita nih setelah melakukan di bulan puasa. Nanti kita minta ketuanya dari guru kita Mukarram Subhanallah Kiai Haji Muhammad Fikri Inspirasi. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang kami hormati Ustaz Adi Mahfud, kami hormati Ustaz Yunus, Ustaz Muhammad Saleh, para hadirin semua yang hadir di majlis ini, majlis tawakufan kajian tahsin Al-Quran, yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu ciri orang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malahu." Sesungguhnya Allah kalau cinta sama seorang hambanya di muka bumi ini, Allah pakai, Allah produktifkan dirinya. Para sahabat bertanya, kaifa isti'maluhu, bagaimana cara Allah memakai dan produktifkan? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang akhir hayatnya rajin ibadah, rajin ngaji, rajin jamaah, rajin baca Quran, rajin sedekah, segala kebaikan dia lakukan sebelum akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah idza ahabba 'abdan ista'mala. Allah kalau sudah cinta, Allah pakai. Bagaimana cara Allah memakainya? Allah berikan dia untuk selalu melakukan ibadah, taat pada Allah, ngaji walaupun susah-susah. Ngaji kan yang penting datang Pak, bukan dapatnya. Ya, kita keluar saja dari rumah ke majelis ini, ya, itu sudah dapat pahala. Masalah dapat belakangan, ya, ada yang ngajinya, ya, nyender-nyender, ada yang dibilangnya gak nyangkut-nyangkut, nggak apa, ya, itu memang bukan itunya. Yang penting sudah mujahadahnya, usahanya. Maka dikatakan orang yang menuntut ilmu itu berada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dimudahin. Kalau ngaji Al-Quran itu tidak lihat, ya, bisa atau tidak bisanya. Tidak bisanya aja masih dikasih pahala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda Rasulullah dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dikatakan alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa alaihi syaq falahu ajran. Orang tua lagi ngaji, kemudian diberiin lagi ini sama habis sore kan senior Ustaz Soleh ya, itu orang tua lagi ngaji, kemudian disalahin gurunya, kemudian dia berusaha agar ikutin gurunya, berusaha. Itu setiap kesalahan dia dibalas oleh Allah 2, pahalanya dikasih. Nah, itu salahnya dalam membaca
Al-Quran, maka nggak ada yang rugi dalam majlis Quran itu, nggak ada. Setiap hurufnya dibalas 10 Pak, bukan ayatnya. Ya baca, sekarang udah surat apa? Surat Al-Mutaffifin, Masya Allah, panjang banget itu. belum Mas. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu berapa ayat? Berapa huruf? Banyak. Ya, jadi tidak ada yang rugi Bapak ngaji. Yang paling cepat untuk ngumpulin pahala ngaji. Baca Quran paling banyak ngumpulin pahala. Kenapa? Hitungnya bukan per amal, tapi hitungnya per huruf. Ya, kita ngaji walaupun 3 ayat, jangan lihat 3 ayatnya ada berapa huruf dalam 3 ayat. Jangan lihat 4 ayatnya, dalam 4 ayat ada berapa huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa itu? Dalam Fatihah aja ada 19 tasdidnya. Kalau tasdid kali 2 itu baru Fatihah. Baru tasdidnya doang. Bagaimana huruf-hurufnya? Gak ada yang rugi. Maka bersyukur kita masih diberikan cinta untuk mau ngaji, cinta mau baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Yang penting mah datang ngaji, bisa belakangan. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak bisa juga ya. Tapi alhamdulillah ada perbaikan. Udah berapa tahun kita ngaji? Lama banget ya. Ngajinya sebulan seminggu sekali. Sekarang benar pulang udah susah lagi. Tapi alhamdulillah sudah ada perbaikan. Kalau untuk saya sih alhamdulillah sudah mulai tajwidnya, sudah pada mengajinya dan mulai. Ya dulu kan susah, sudah pengen mulu. Sekarang masalah itu juga saya tinggal. Sudah pengelempang semua. Junior. Sebenarnya beda, diplomatik ya. Jadi kata dalam hadis disebutkan Imam Al-Baihaqi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la taqul khamisan. Ya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah orang alim, ngajar. Ya, kalau nggak bisa ngajar ngapain? Au muta'alliman, kalau nggak bisa ngajar belajar. Ya, kalau ada orang masih mau belajar, masih jadi orang baik, masih berkah hidupnya, kalau masih mau ngaji, hadir majlis, pahalanya besar, ngaji menuntut ilmu besar, memperbaiki ibadah kita. Langkah-langkah kita tuh mengangkat derajat, satu langkah lagi menghapus dosa. Majlis ilmu. Ya. Kun aliman au muta'alliman, jadi orang alim atau kita belajar. Dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, kita nggak tahu kapan kan belajar, nggak mesti jadi guru. Emang mau jadi guru juga, nah, saya kapan ngajar lagi. Ya, kalau nggak belajar udah nanti buat diri kita sholatnya biar benar, Fatihahnya biar benar. Kalau nggak buat ngajar, kita belajar buat diri kita. Nanti kita sholat di rumah. Kalau ada corona lagi, yang jadi imam siapa? Bini kita sudah jadi imam. Kita nih yang sebagai qawwamuna 'alan nisa belajar, ya. Belajar tidak mesti untuk jadi ulama, nggak mesti jadi minimal buat hidup kita, buat penerang hidup kita. Kun aliman au muta'alliman, belajar. Au mustami'an, dengerin. Ya hadir majlis-majlis, ada majlis ilmu, kejar di mana. Masih baik kalau kita masih mau ngaji, kampung masih aman kalau ada pengajian. Kampung kita masih aman kalau ada pengajian. Au mustami'an, walaupun ngajinya sambil nyender-nyender. Ada giler, ada jidor. Ada giler juga, ada ngaji sambil giler juga ada. Ngantuk, ada juga tidur. Mustami'an masih dengerin, alhamdulillah. Au muhibban, cinta. Kadang-kadang ada Pak orang lagi ngaji di sini, ini kalau kliknya jangan kenceng-kenceng rumah saya. Terganggu. Sama majlis taklim kagak demen. Protes dulu, protes. Sama madrasah nggak demen, sama pesantren nggak demen, sama majlis selawat nggak demen, protes dulu. Ini kalau kayak gini repot. Wala taqul khamisan fatuhlaq.
Jangan sampai yang kelima kita akan hancur. Cinta kagak cinta udah, ibu saya gak bisa ngaji, kalau kita cara udah datang makanan itu kan. Kalau nggak ada donasinya kemana? Kadang lagi ngaji diprotes dulu. Kita berapa kali kalau Ramadan ini diprotes, dilaporin kita Ramadan sudah. Kita udah satu pikir kita mau melakukan motor-motor doang, itu paling orang dia doang. Ada yang begitu. Udah kagak ngaji, jadi orang alim, kagak mau ngaji, kagak mustami'an, kagak muhibban, gak cinta sama majlis ilmu, apa majlis Quran, majlis zikir, majlis salawat, apa pesantren, apa madrasah, jangan dikit, udah pada repot ya. Ya, hati-hati. Orang yang kelima udah hancur dah. Kagak demen ngaji, gak cinta ulama, ya gak cinta orang soleh, gak mau dengerin mustami'an. Ya, tiga juga muhibban, tak juga. Ya, kayak begini akan hancur. Susah, ya. Kalau nyumbang buat yang joget-joget ada banyak banget. Kalau bilang sumbangan ini 5.000, protes paling banyak lagi. Repot kayak begini. Ya, di kampung, ya protes paling banyak masih kagak. Ada yang begitu di sini? Ada. Kan orangnya. Kun muhibban, cintai udah teman-teman ulama, majlis ilmu, hadir majlis ilmu, ada di mana datang. Mustami'an, dengar, ajak anak-anak kita, Pak. Kalau kita masih teman majlis ilmu, datang aja. Kagak mesti paham, gak mesti jadi kiai, gak mesti. Yang penting datang aja, paham kagak paham hadir. Kalau enggak kita jadi ulama, anak kita jadi ulama. Kalau kagak nanti cucu kita jadi ulama, kalau kita demen ngaji. Mungkin ramanya kalau kita jadi ulama kayaknya susah banget kayaknya. Kalau ngajinya udah umur 20 tahunan, ya. Minimal nanti anak kita jadi orang, kalau kagak jadi ulama jadi orang soleh. Diomonginnya gampang. Kalau bapak demen ngaji, di bapaknya nasi demen ngaji, kadang-kadang anaknya diajak. Dulu ada zaman Rasulullah SAW namanya Ummu Sulaim. Itu selalu diajak ngaji, ya sama diajak ngaji dititipin sama Rasulullah SAW. Anas bin Malik dititipin ke Rasulullah SAW umur 10 tahun. Nah, saya dulu kecil, ingat banget saya waktu kecil SD diajak ngaji sama bapak saya ngaji di Al-Abra, gua kayak diajak tugasku, diajak kemana ngaji, paham ke kagak? Tapi saya ingat dulu saya ngaji itu di tugasku ngajinya Bulughul Maram. Sekarang saya ngajar Bulughul Maram. Padahal dulu ngajar ke SD kan kagak. Ya, bisa baca juga kagak hadir. Ya, kalau enggak kita, anak kita nanti jadi ulama, cucu kita. Kalaupun enggak jadi ulama, hidupnya tenang, bahagia, kagak ada masalah, anaknya enggak mau diatur, rajin ngaji. Ya, itu. Maka pun aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an, atau muhibban, cinta. Ya, hidupkan ada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis hadir. Ya, itu kagak bisa hadir, apakah yang hadir? Nah, protes dulu sama masjid, protes dulu sama madrasah, protes dulu, jangan. Ya, itu protes dulu kayak gini loh, udah tinggalin aja. Ya, itu. Maka di dalam rangka tawakufan, ya sama-sama usikum nasib taqwallah. Ramadan adalah syahrul Quran. Niatkan belajar untuk diamalkan. Niatkan belajar untuk diamalkan. Kenapa? Karena orang alim itu udah tahu ilmunya, itu ditanya. Ya, akan ditanya apa? Ditanya ilmunya. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa dara'atan. Siapa yang bertambah ilmu, enggak bertambah amalnya, enggak bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin terhina di hadapan Allah. Double, Pak. Enak jadi orang berilmu apa jadi orang goblok? Berilmu tetap jadi orang berilmu. Nah, orang goblok itu dua lagi kan. Ya, apalagi ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang mesti kita miliki adalah ilmu yang memang sholat, ibadah yang wajib, menuntutnya wajib. Kita belajar tentang sholat, sholatnya wajib. Belajar tentang sholat wajib. Ya, Fatihah rukun sholat wajib. Belajar Fatihah wajib hukumnya. Yang wajib-wajib dari wajib. Ya, maka niatkan untuk ilmu untuk diamalkan. Habis ngaji di sini, di rumah ditinggal. Jangan, tetap mudah-mudahan bisa khatam
Al-Quran, amalkan ilmu kita. Ya, akan ditanya oleh Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan ilmunya akan dibelenggu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar. Amalkan ilmunya yang sudah dipelajarinya, yang jadi imam, ya. Perhatikan tajwidnya. Ngaji sama-sama Ustaz Fikri. Yang pakai hak lepot antara aku kalau ngajinya kagak. Imam ini jangan selagu-lagunya jadi imam. Ya, itu. Ustaz, kira-kira saya boleh jadi imam enggak? Tes dulu Fatihah. Apa yang mau dibaca? Tes dulu. Ya, biar benar imam. Imam ini supir. Ya, enggak sembarangan. Tidak hanya imam, tidak hanya bacaan. Yang kedua dia harus tahu fikihnya. Ya, bukan suara sekedar bagus saja, tapi juga harus tahu fikih. Subhanallah, salah imamnya bingung. Jadi apa yang salahnya? Dia bingung. Benernya gimana ya? Penting belajar ilmu untuk membenarkan ibadah kita. Jadi imam belajar fikih, tidak hanya fikih tentang sholat tapi fikih tentang sholat kerja. Maka ada makmum juga yang goblok juga, ada imamnya goblok juga. Ya, itu. Ada imamnya salah. Mana ada nanya sama saya. Ya. Ustaz, kemarin saya mengimamin jadi makmum sholat Idul Fitri katanya. Itu imamnya ya takbirnya cuma sekali. Saya bilang subhanallah, subhanallah. Dia udah baca Fatihah, dia ulang lagi Allahu Akbar 7 kali. Ini yang goblok siapa? Dua-duanya goblok. Ya, dia nggak tahu kalau takbiratul ihram yang 7 kali, takbir 7 kali itu sunnah. Kalau ditinggalin udah lewat udah sebenarnya ya sudah. Ini imamnya juga mundur lagi. Makmumnya goblok yang benerin, imamnya juga goblok gak ngaji. Ngaji Pak, ngaji fikih datang kemana sini, Masya Allah, banyak orang di sini ada tahun fala banyak, kiai semua. Ya, di sini juga ada kiai Nawawi, kiai Sakal. Ya cari, kira-kira kita lagi butuh apa? Butuh fikih, ngaji fikih. Butuh Quran baca. Ya, ngaji tasawuf benerin hati. Jangan sampai ini kita ilmu gak kita ngaji rajin ngomongin orang jalan terus gede ambok. Jangan. Orang tuh kalau ngaji keluar dari pengajian hati makin bersih. Ini ada orang keluar dari pengajian hati makin kotor, nyalahin orang mulu, bidahin orang mulu. Bacanya salah tuh, gak sah sholatnya. Ini ngaji makin bukan makin pintar, malah makin menyalahin orang. Jangan. Kalau ngaji biar bersih hatinya. Orang keluar dari majelis ilmu hati makin bersih, ucapan makin baik. Ya, jadi kalau ada orang keluar daripada majelis ilmu tapi perilakunya nggak benar, nggak sesuai dengan ilmunya, berarti ngajinya ada yang salah, hatinya ada yang salah itu. Bukan gurunya, guru udah benar, yang menerima ilmu. Benerin hati kita semuanya. Sesuai guru protes mulu. Jangan, ya, biar berkah hidup kita. Maka alhamdulillah, ya kita sudah berjalan sudah berapa tahun ngajinya. Yang ngaji maka gak ada penutupannya. Ya, sampai akhir hayat kita ngaji. Cuma ini pengantin Ramadan, ditawarin subuh-subuh gimana kita, alhamdulillah di pondok lebar puasa nggak libur. Sekarang tuh kalau setoran anak-anak pada subuh. Jadi kita tuh pada subuh, anak-anak tuh tahajud dulu sampai kalau Ramadan misalnya jam 2 udah bangun baca salat 1 juz, kemudian subuhnya setorannya salat subuh dulu, buka subuh dulu setorannya jam 8. Sekarang sudah berjalan 1 bulan ini setorannya anak subuh, jadi belum bisa kalau untuk isi ibadah subuh. Bukan gak mengajar, emang waktunya ya kalau malam-malam ya lagi buka puasa. Ya itu ya, yang penting satu ilmu diamali, ngaji yang rajin, jangan sudah berilmu, jangan tentang berilmu lagu-lagunya, jangan. Tetap tawadhu, ya jangan suka nyalahin orang. Ya kalau menjadi imam berbagi bacaan,
perbaiki, lihat lagi, koreksi baca kita, Fatihahnya benerin. Bukan masalah imam, kadang-kadang imam pada gengsi-gengsian pengen pada maju, kagak ada, jangan. Ya rusak nanti sholat masjidnya, rusak nanti sholatnya, semuanya pada pengen maju. Ya ilmu kagak ada, tapi pada pengen maju. Yang sudah diamanatin untuk menjadi imam, ya pelajari lagi. Apa kira-kira yang mesti saya dari sisi rukunnya, lihat rukun sholatnya diperbaiki. Mana sunnah sholat? Sampai nggak tahu rukun sholat berapa. Rukun sholat ada 5. Ada 5. Ya harus tahu. Kalau yang mengetahui sah tidaknya sholat bagaimana? Gampang Pak. Sholat kita ini sah apa kagak? Gampang. Lihat aja rukunnya. Kalau rukunnya terpenuhi berarti sah sholatnya. Ya tadi takbir ya 7 kali pada atau 5 kali dalam sholat Idul Fitri. Itu sunnah. Sunnah membatalkan sholat enggak? Kalau ditinggalkan. Enggak membatalkan sholat. Ya, tapi kurang sempurna, enggak membatalkan sunnah, tapi tetap sah sholatnya. Emang situ enggak pernah lupa juga. Kadang-kadang imam lupa ketika makanya dipelajari lagi ilmu-ilmunya. Misalkan duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dalam sholat yang 4 rakaat itu sunnah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Imamnya langsung berdiri. Makmumnya duduk di bawah dan mobilnya jadi bawah. Imam gak mau turun. Karena kelamaan akhirnya imam turun juga. Ya salah, batal sholat. Ya, jadi mesti ngaji belajar tentang bagaimana kita ilmu itu untuk memperbaiki. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amalan ibadah kita tanpa didasari dengan ilmunya tertolak, amalannya tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang mengamalkan ilmunya tapi tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sedikit ya buat kita semuanya, saya terima juga, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Itulah syukur Allah, kita baca sebanyak-banyaknya. Kemudian kami selaku pengajar tahsin, mudah-mudahan gak bosan sama saya atau Pak Ustaz Soleh. Dia lagi ngajarkan yang lain ya, gak apa-apa kalau pengen ngajar yang lain juga gak apa-apa ya, jangan ilmu yang lain ya. Ya kalau ada kesalahan, mohon itu maaf yang sebesar-besarnya. Ya baik yang sengaja nggak sengaja, kadang-kadang suara dikit, menyesal 3 kali, kadang-kadang mengangkat suara kaget ya. Ya kalau kita semua dalam belajar harus sabar, kalau gurunya galak itu sabar. Katakan dalam ta'lim as-sabru ala jafa'il mu'allim. Kalau ada guru galak, mesti sabar. Cuma insya Allah gurunya baik-baik semua. Ya, takut tua kalau tua. Ya itu saja dari kami. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang mewakili masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima ibadahnya. Terusnya kita yang mewakilkan masjid juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dimudahkan, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezeki kita, disiapkan pada kita agar istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatul qabul tamam kulli surah nazala surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله العظيم حمد الشاكرين حمد الداعين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين من الملائكه المقربين. اللهم اجعلنا
وأولاد طلابنا من أهل القرآن من أهل العلم من أهل الخير من أهل الصدقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أعمال يقربون إلى حبك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian seperti saya sampaikan oleh kita dan kita bersama juga kita mengapresiasi kehidupan sehari-hari dan tentunya tadi kita doa maka berakhir acara kita pada hari ini dan dilanjut nanti dengan ramah-tamah dan kita yang meninggalkan tempat dulu. Dan dari saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.